Saudara sekalian, bulan ini kita memulai subtema kita yaitu peace atau damai. Nah, Yesus pernah berkata bahwa damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Nah, semua kita pasti ingin hidup damai. Nah, di tengah-tengah badai, Tuhan bisa membuat kita tetap damai di tengah badai. Katakan amin. Nah, tetapi saya hari ini mau sampaikan sesuatu yang membuat kita harus berpikir dan bertanya tentang diri kita. Kenapa? Karena damai itu bukan hanya sekedar feel good, ya. Damai bukan hanya sekedar perasaan yang kita bangun untuk kita merasa tenang, tetapi kita akan belajar dari firman Tuhan. Saudara sekalian, tahukah Anda bahwa ada damai yang asli, tapi juga ada damai yang palsu. Dan Anda tahu kan, sekarang yang namanya barang palsu itu lebih wow, lebih berkilau daripada yang asli. Nah, tahukah Anda bahwa pada akhir zaman akan ada orang yang hidup dalam damai, tapi ternyata damainya itu damai yang palsu. Nah, saya tidak mengada-ada, kenapa? Karena firman Tuhan sendiri yang sudah menubuatkannya. Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika 5, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kita sekarang tahu dan orang percaya bahwa kita sudah di akhir zaman. Tanda-tanda daripada kedatangan Tuhan kedua kali sudah sangat dekat dan sudah nyata real. Nah, saudara sekalian, jadi kedatangan Tuhan seperti pencuri. Bukan Tuhan itu pencuri ya, tapi seperti pencuri. Gak ada orang yang tahu, gak ada orang yang menduga. Lihat ayat yang ketiga, dikatakan begini. Apabila mereka mengatakan, semuanya damai dan aman. Ya, ketika orang-orang di akhir zaman berkata semuanya damai dan aman. Lihat, jadi akan ada orang-orang yang panik, ada orang-orang yang kalut pada akhir zaman, tapi ada orang-orang yang tetap berkata damai dan aman. Dalam NCV version, we have peace and we are safe. Kita ini punya damai dan kita ini pokoknya aman, ya kan? Tetapi Alkitab berkata apa? Maka tiba-tiba mereka yang punya damai tadi, yang merasa aman tadi, mereka tiba-tiba ditimpa oleh kebinasaan. They will be destroyed quickly. Tiba-tiba mereka dihancurkan. Mereka mengalami kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Tadinya mereka berkata, we have peace and we are safe. Kita punya damai, kita pasti aman. Ternyata tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Jadi ternyata ini damai yang apa? Damai yang semu, damai yang palsu. Lalu ayat yang keempat, Paulus menasihatkan, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan, sehingga hari itu, hari kedatangan Tuhan, tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata Alkitab sendiri yang sudah mengatakan di akhir zaman akan ada orang yang hidup dalam damai dan rasa aman tapi palsu. Nah, saudara sekalian, itu sebabnya judul khotbah saya hari ini adalah false peace, damai yang palsu. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kira-kira apakah hari ini saya hidup dalam damai yang sejati, atau jangan-jangan saya hidup dalam damai yang palsu? Jangan-jangan saya merasa aman, saya merasa tenang, tapi ternyata palsu. Ataukah ternyata saya sudah hidup pada damai yang sejati? Nah, begini Bapak Ibu, saya ini paling tidak suka mengamati. Nah, saya paling tidak sudah belajar, ya, bisa mencoba melihat dan menyelidiki ini tas asli, ya, atau tas KW, ya. Nah, saya punya beberapa
pengamatan yang akhirnya berhasil nyaris 90% tepat. Ketika ada orang pakai tas Louis Vuitton atau Herman ya, yang ternyata KW sama yang palsu, ternyata saya coba puter-puter, saya amati dengan mata saya bisa mulai nebak, ini palsu. Oh, ini asli. Nah, kenapa? Karena saya coba tahu yang asli seperti apa, saya juga coba lihat yang palsu seperti apa. Ya kan? Nah, kalau seandainya saya tidak pernah pegang yang asli, tidak pernah tahu yang asli seperti apa, jelas saya tidak tahu mana yang palsu. Bisa saja kayak tadi uang yang dianggap satu kantong itu dipikir uang betul-betul asli, ternyata palsu. Ya kan? Nah, demikian juga kalau kita nggak pernah pegang yang palsu, kita juga nggak pernah tahu yang asli dan yang palsu. Nah, kita kan belajar dari firman Tuhan. Jangan-jangan damai yang hari ini kita miliki ternyata damai yang palsu. Ya, saya berdoa biar kita tidak sampai hidup dalam damai yang palsu, tapi hidup dalam damai yang sejati. Yang setuju, katakan yes. Katakan yes. Nah, kita kan belajar di Alkitab, ada 3 keadaan. Kapankah seseorang hidup dalam damai yang palsu? Yang pertama, kita akan lihat dalam Yunus pasal pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Lihat NLT version berkata apa? But Jonah got up and went in the opposite direction. Ya, dia pergi kemana? Ke arah yang bertentangan, di opposite direction, to get away from the Lord, untuk lari dari Tuhan. Ya, jadi Yunus ini sedang berada di sebuah arah yang bertentangan, yang oposit, yang berlawanan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ayat 4. Next. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ayat yang kelima, yang aneh, lihat. Ayat yang kelima, next. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan lihat, berbaring di situ, lalu tidur dengan apa? Dengan nyenyak. Saudara sekalian, Anda masih ingat kan di Alkitab ada 2 peristiwa yang tercatat, di tengah-tengah badai di kapal ada orang yang tidur. Yang pertama Tuhan Yesus, ya, dia Raja Damai, dan dia tidur jelas, saudara, dia tidur dalam damai yang sejati. Ya, itu artinya walaupun sekarang kita di tengah badai COVID-19, ya toh, badai krisis ekonomi, Tuhan bisa membuat kita tetap damai di tengah badai. Katakan amin. Tetapi, saudara, Alkitab juga mencatat ada orang kedua yang bisa tidur di dalam kapal ketika angin badai melanda. Nah, ternyata orang itu adalah Nabi Yunus. Dan Anda mengerti bahwa ternyata Yunus bisa tidur di tengah badai ketika ia sedang melawan perintah Tuhan ke Niniwe, tetapi justru ia pergi ke Tarsis. Yunus bisa tidur saat kapalnya diterjang badai karena Yunus hidup dalam damai yang palsu. Nah, kita belajar, damai yang palsu itu apa sih? Kapan orang hidup dalam damai yang palsu? Yang pertama, damai saat hidup dalam pemberontakan. Nah, saudara sekalian, Yunus ini sedang hidup dalam pemberontakan. Dia tahu perintah Tuhan harus ke Niniwe, tapi dia sengaja mengeraskan hatinya, sengaja melawan Tuhan, sengaja berontak, dikatakan dia pergi ke opposite direction. Dia pergi ke arah yang bertentangan. Jadi dia sengaja mau berkata, Tuhan, aku nggak mau ke tempat yang kau perintahkan. Aku justru berbalik. Kalau Anda lihat di kamus Alkitab, di peta Alkitab, ya, kalau Anda punya peta Alkitab yang masih kertas di belakangnya, atau kalau Anda nanti bisa Google, ternyata
posisi Yafo, itu pelabuhannya, Niniwe dan Tarsis itu jelas bertentangan. Ya, istilahnya itu betul-betul berbalik arah. Nah, coba Anda bisa bayangkan, Yunus ini sedang berontak, tapi dia merasa damai. Nah, hari ini pertanyaannya, apakah kita sedang menuju ke Niniwe atau sedang menuju ke Tarsis? Apakah saudara dan saya sedang menuju kepada apa yang Tuhan suka, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan, yaitu Niniwe? Ataukah jangan-jangan sekarang ini kita sedang sedang menuju ke Tarsis, ke tempat yang merupakan sesuatu yang Tuhan nggak suka, ke kondisi keadaan yang ternyata bukan kehendak Tuhan. Nah, tapi ada orang seperti Yunus. Dia tahu dia sedang berontak melawan Tuhan. Dia tahu dia sedang hidup dalam kondisi yang Tuhan tidak suka. Tapi dia merasa oke saja. Dia merasa aman. Dia merasa damai. Dia bisa tidur nyenyak kayak Yunus. Dan Anda tahu, mungkin orang berkata, well, aku buktinya hidup dalam perjinahan, tapi aku tetap berhasil tuh kerjaanku, keuanganku, aku bisa beli rumah, aku bisa beli ini. Oh, lihat keadaanku walaupun aku dalam kondisi tidak mentaati perintah Tuhan, tapi toh aku keadaannya baik. Nah, Anda harus tahu, orang demikian hidup dalam damai yang palsu. Hanya tinggal TTM. Ya kan? TTM tunggu tanggal mainnya. Kenapa? Yunus awalnya merasa oke, merasa nyaman menuju ke Tarsis. Tiba-tiba Tuhan yang Maha Kasih ya mengirimkan sedikit ya sentilan, yaitu apa? Angin badai yang bergelora, dan untungnya Yunus bertobat. Ya, diperutkan, dia bertobat, sehingga akhirnya dia balik ke Niniwe dan dimuntahkan oleh ikan besar dari mulut depan. Kalau Yunus nggak mau bertobat, dia dimuntahkan oleh ikan, tapi bukan dari mulut depan, tapi dari knalpot belakang. Ya, saudara-saudara. Nah, hari ini, saudaraku, mari kita lihat contoh. Hari ini saya sedang menyampaikan kebenaran dengan saudara. Saya sedang duduk nih. Duduk itu bagus, khotbah itu bagus. Tapi kalau arah saya menghadap saudara, ini arah yang benar, betul nggak, saudara? Tapi seandainya kalau saya khotbah dan saya menghadap ke arah samping, jelas Anda bilang, Pak Lukas, arahnya salah. Nah, saudara, hari ini ada orang sukses, ada orang berhasil, ada orang kayaknya hidupnya oke. Tapi kalau arah hidupnya salah, jelas itu Tuhan nggak suka. Ya, nah, kapan seorang hidup dalam pemberontakan? Saat ia meninggalkan Tuhan. Ada orang sudah lama mundur dari gereja. Ada orang sudah lama bahkan kepahitan dari gereja. Terus ngomong sama teman-temannya, nih gue lihat nih, saya buktinya sudah tidak lagi dekat sama Tuhan, oke-oke semua, kerjaan baik, keluarga baik. Nah, Anda harus tahu, TTM saja, tunggu tanggal mainnya. Sebab dia sedang menuju ke Tarsis. Kapan lagi? Saat tidak mentaati perintah Tuhan. Saudara, ada perintah yang Tuhan mau kita kerjakan. Anda tahu apa yang Dia sedang dorong Anda lakukan, namun Anda menolak. Jelas itu kita sedang hidup dalam pemberontakan, hidup dalam damai yang palsu. Bahkan saat melawan perintah Tuhan dengan pembenaran diri sendiri. Saudara-saudara tahu bahwa yang mengerikan itu begini. Orang salah tapi merasa tidak salah. Betul nggak? Ya kan? Kalau orang salah, nyadari kalau dia salah, itu masih ada harapan. Nah, jujur ya, hari-hari ini menyedihkan sekali. Lihat bagaimana ada kelompok-kelompok netizen ya di sosial media yang benar-benar, waduh, pokoknya sadis banget, ya kan? Dan Anda tahu, saudara, itu mereka pokoknya punya pembenaran diri sendiri, ya kan? Makanya karena yang lalu saya lihat itu di Indonesia kasihan banget, yaitu orang hamba-hamba Tuhan dihajar terus soal bahwa itu perpuluhan beginilah, begini pengajaran perpuluhan itu sesat lah, bla bla bla, perjanjian lama lah, Taurat dan sebagainya. Nah, saya tergerak untuk coba posting satu kalimat singkat, ya kan, bahwa orang yang berisik
menentang perpuluhan, itu ujung-ujungnya hanya karena pelit saja. Sementara orang-orang yang memberi bukan hanya perpuluhan, bahkan lebih daripada itu, mereka nggak berisik. Dan Anda tahu, wih, kemudian macam-macam reaksinya, ya toh. Nah, saya sedihnya begini. Sedihnya tuh karena ada orang-orang yang merasa bahwa, oh, ini pendapatku yang paling benar, oh, dan sebagainya. Nah, kita nggak perlu berdebat. Makanya saya nggak mau kepancing berdebat. Kalau mereka komen negatif di sosial media saya hapus. Saya nggak mau berdebat. Kenapa? Percuma saja. Tapi yang menyedihkan adalah apa? Orang-orang yang merasa dirinya benar. Orang-orang yang kemudian merasa bahwa orang yang punya pandangan yang pemahaman Alkitab yang berbeda dengan mereka, itu sesat, salah, dan sebagainya. Nah, saudara, orang yang hidup dalam pembenaran diri, sebenarnya orang ini sedang dalam pemberontakan, dalam damai yang palsu. Contohnya apa? Dia udah tahu dia harus ngampuni, tapi dia tetap berkata, no way, saya tidak pernah mau ngampuni si monyet satu itu. Terus dia keraskan hati, nggak mau ngampuni. Hari ini kalau ada saudara yang masih mengeraskan hati, saudara, ayo kita balik bukan ke Tarsis tapi ke Niniwe. Atau mungkin ada orang nggak mau percaya Tuhan, orang yang tetap tidak mau bertobat, ya, tidak mau meninggalkan dosa, sudah tahu nih, ini sesuatu yang Tuhan tidak suka, tapi tetap merasa diri nyaman dan merasa diri oke saja. Nah, itu damai yang palsu. Bahkan ketika orang kemudian dengan bangga bisa mencaci maki hamba Tuhan, dengan bangga bisa mencaci maki gereja. Nah, Anda tahu, itu adalah orang-orang yang sebenarnya saudara sedang dalam pemberontakan. Bahkan hari-hari ini kalau Anda lihat, ini udah memang zaman sudah benar-benar edan, ya kan? Kenapa? Dulu setahu saya, orang kalau kawin cerai, itu malunya bukan main. Betul nggak? Itu merasa kayak aib sekali. Sekarang ini aneh, saudaraku, ya toh. Justru orang cerai, kawin, malah merasa bangga, merasa hebat, saudaraku. Bahkan, ya toh, saudara lihat sekarang orang, dulu kalau orang sadar bahwa dia jatuh dalam dosa perzinahan, malunya bukan main. Kalau sekarang lihat, orang malah kumpul tarsan, kumpul kebu, kumpul monyet, saudara. Malah bangga, malah posting dengan cem-cemannya, kata saudara. Malah posting dan berasa hebat, dan kemudian saudaraku, saudara lihat, ini keadaan di akhir zaman. Ini adalah kondisi orang yang hidup dalam damai yang palsu. Ketika dia berontak melawan Tuhan. Hari ini mari kita merendahkan diri kita untuk kita tidak hidup dalam damai yang palsu. Kalau ada pemberontakan di hati kita, kemarahan, kekecewaan, dan kita tidak taat, ayo balik kembali ke Niniwe kita. Dan saya yakin bahwa malam hari ini, melalui khotbah ini, firman ini, istilahnya Tuhan pakai ikan ini untuk mengarahkan kita kembali ke Niniwe. Tapi kalau saudara masih ada yang merasakan hati, nanti bukan khotbah, tapi ikan beneran, saudara itu. Nah, jangan sampai, saudara ya. Nah, tapi pertanyaannya begini, Pastor Lukas, apakah kalau saya taat sama Tuhan, kalau saya kemudian melakukan firman Tuhan, kalau saya pergi ke Niniwe untuk mengikuti apa yang Tuhan suka, apakah otomatis hidup saya akan penuh dengan damai yang sejati? Saudara sekalian, jawaban saya adalah pasti. Karena ketika kita berada dalam kehendak Tuhan, kita sedang berada bersama dengan Tuhan. Dan percayalah, Tuhan itu adalah Raja Damai. Kalau kita berada bersama dengan Raja Damai, maka kita akan tetap alami damai sejati. Tapi begini, ketika kita melewati proses untuk menuju kepada kehendak Tuhan, maka jangan lupa ada namanya proses. Bahkan peristiwa kita harus menyangkal diri dan memikul salib. Jadi ketika saudara-saudara hari ini, Anda sudah taat sama Tuhan, Anda sudah melakukan kehendak Tuhan, tapi kok ngalami persoalan, kok ngalami kondisi yang berat, jangan kecil hati. Ya, kenapa? Karena Anda yang penting sedang menuju ke arah yang benar, yaitu ke Niniwe, kehendak Tuhan. Dan saudara, saya masih ingat ada kesaksian dari salah satu
pengurus gereja di Philadelphia yang sekian tahun lalu ketika dia suami istri muda dan istrinya waktu itu lagi hamil anak pertama, sudah kandungan 8 bulan. Maka tadinya suami istri ini sama-sama bekerja. Tetapi akhirnya karena kondisi mau melahirkan, maka sang istri berhenti dari pekerjaannya. Sehingga hanya suaminya sendiri. Dan tahun 2008 waktu itu, kita di Villa lagi mulai setelah beli gedung 2007 dan kita renovasi 2008. Saudara, apa yang terjadi? Kita mulai menabur untuk pekerjaan Tuhan. Nah, di antara semua taburan, termasuk saya sendiri dengan istri, kami sepakat taat dengan Tuhan, semua tabungan kami kuras habis, bahkan perhiasan kami juga kami taburkan, sampai cincin perkawinan kami pun kami taburkan. Nah, lalu suami istri ini, tiba-tiba sang suami, satu kali waktu dia berdoa, dia dengar suara Tuhan di hatinya. Kamu punya yang paling kamu cintai, yang paling berharga sekarang, yaitu kalung emas yang kamu punya. Mau enggak kamu persembahkan kepada Tuhan untuk rumah Tuhan? Nah, dia akhirnya merasa damai. Lalu dia ngomong sama istrinya, aku dengar suara Tuhan untuk naburkan emas. Dan Anda tahu, jujur istrinya tidak setuju. Pak, aku ini sudah berhenti bekerja karena mau melahirkan. Kok malah kamu mau mempersembahkan perhiasan itu? Nah, nanti bagaimana dengan keuangan kita? Karena saya sudah memikirkan kalau sampai kurang, itu emas kita jual untuk biaya hidup kita selama aku tidak bekerja. Saudara, tapi akhirnya singkatnya, sang istri akhirnya diberitahu oleh suaminya pengertian, dan akhirnya sang istri akhirnya setuju. Jadi akhirnya, saya ingat di antara orang-orang yang mempersembahkan persembahan, suami istri ini bawa emasnya, dan saya masih ingat istrinya dalam keadaan hamil besar 8 bulan. Nah, setelah mereka taat mempersembahkan itu kepada Tuhan, saudara-saudara, nggak lewat dari beberapa minggu kemudian, istri itu mengalami keguguran. Bayi dalam kandungannya harus dikuret, dikeluarkan dalam keadaan mati. Anda bisa coba bayangkan betapa kesedihan, kekecewaan, air mata, kehilangan dari sang istri terutama. Saudara, istri saya pernah mengalami keguguran 2 kali. Dan Anda harus tahu ya, itu waktu melahirkan dengan waktu dibersihkan dari keguguran, sakitnya sama. Cuman bedanya, kalau melahirkan pulang ke rumah itu bawa bayi. Sementara kalau orang keguguran, sakitnya sama, pulang kosong, tidak bawa apa-apa. Dan dalam kondisi yang berat begitu, sang istri kecewa sama Tuhan. Aku sudah taat sama Tuhan, tapi kenapa aku mengalami seperti ini? Saya waktu itu dengan istri dan beberapa semua tim yang lain kami kuatkan, kami dampingi mereka, dan puji Tuhan, mereka bangkit kembali, mereka semangat lagi, dan mereka melayani Tuhan. Ya, sambil bekerja, dan Anda tahu apa yang terjadi? Singkatnya, akhirnya mereka harus pulang ke Indonesia. Karena orang tuanya kangen, dan mereka pulang ke sebuah kota. Dan Anda tahu, ternyata beberapa minggu yang lalu mereka ingatkan kesaksian hidup mereka pada saya. Dan saya begitu kaget, karena dia bilang, Pak Lukas, lihat, hari ini kami punya 2 orang anak yang manis-manis dari Tuhan. Dan sampai hari ini, di tengah krisis seperti ini, kami diberkati Tuhan dengan usaha kami di Indonesia, bahkan orang-orang yang punya usaha yang serupa dengan kami, sudah pada kolaps semua, sudah pada tutup semua, sudah bangkrut semua. Tapi kami tetap bisa bertahan, bahkan bukan cuma hanya sekedar minus, bukan cuma sekedar biasa, tapi bisa surplus, walaupun turun omset dibanding saat-saat normal. Saudara sekalian, jadi kalau kita, walaupun harus melewati badai, tapi kita menuju ke Niniwe, kepada kehendak Tuhan, tidak usah takut. Karena pada akhirnya, Tuhan merencanakan kita bukan mengalami kecelakaan, tapi hidup dalam masa depan yang penuh dengan damai
sejahtera. Katakan amin. Jadi yang pertama, kapan orang hidup dalam damai yang palsu? Saat orang hidup dalam pemberontakan. Yang kedua sekarang, kita belajar. Apakah kita hidup dalam damai yang asli atau yang palsu? Kapan seseorang hidup dalam damai yang palsu? Lukas 12, ayat 15-21. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Ya, saudara, ternyata kita harus waspada dengan namanya ketamakan atau keserakan. Lalu Yesus bilang begini, sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Ayat 16, kemudian Yesus yang mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, ada seorang kaya yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Hasil pertaniannya, hasil pekerjaannya sukses, berlimpah-limpah. Ayat 17. Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Karena terlalu banyaknya kekayaan suksesnya sampai tempatnya untuk nyimpen hartanya pun kurang. Ayat 18. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Apakah salah kita melakukan perluasan dalam bisnis, dalam ekonomi kita? Oh tidak, tapi coba kita lihat ayat yang berikutnya, ayat 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ini yang si orang kaya ngomong sama jiwanya. Kamu sudah kaya raya, kamu udah punya banyak uang, harta, tenang saja. Kamu boleh beristirahat, makan, minum, bersenang-senang. Nah, ini kan Anda tahu, ini orang yang hidup dalam damai. Dia merasa aman, dia merasa damai, wow, tenang. Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Ayat 21. Yuk kita akan baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Orang kaya yang dalam ilustrasi Yesus ini merasa damai setelah ia memiliki kekayaan yang berlimpah-limpah. Tetapi ia tidak sadar bahwa kematian bisa datang tanpa bisa ditahan oleh kekayaan yang dimilikinya. Tadi yang pertama, ketika orang hidup dalam pemberontakan dan dia merasa aman-aman saja, itu sedang hidup dalam damai yang palsu. Tapi yang kedua, damai yang palsu adalah damai saat mengandalkan kekayaan, next, dan keberhasilan. Saudara sekalian, ingat bahwa Yesus tidak anti kekayaan. Kenapa? Karena Yesus sendiri Tuhan yang Maha Kaya. Surga itu, wow, jalannya jadi emas. Tembok-temboknya dari semua permata yang terbaik. Bahkan seluruh jagat semesta ini Tuhan punya. Bayangin betapa kayanya Tuhan kita. Dan Anda tahu, saudara, bahwa kalau Anda kira-kira diberi Tuhan 1 bintang saja, betapa saudara sangat kaya raya. Tuhan Yesus tidak anti kekayaan. Tetapi Yesus anti dengan orang yang memberhalakan kekayaan. Yesus tidak anti kesuksesan. Tetapi yang Yesus anti adalah orang yang memberhalakan kesuksesan. Yesus tidak anti kemakmuran.
Tapi Yesus anti menyembah kemakmuran. Yesus tidak benci uang, karena uang tidak jahat. Tapi sifat manusia, yaitu cinta akan uanglah, serakah tadi, tamak tadi, itu yang jahat. Nah, saudara sekalian, damai yang palsu yang kedua adalah damai saat orang mengandalkan kekayaan dan keberhasilannya. Saudara, kapan seseorang mengandalkan kekayaan dan keberhasilannya? Next, saat orang itu hidup memberhalakan kekayaan, memberhalakan keberhasilan. Dan Anda tahu arti berhala adalah apapun yang menggantikan posisi kedudukan Tuhan dalam hidup kita. Itu sudah berhala. Nah, hari ini, saudara, jujur semua kita pasti ingin hidup diberkati. Dan saya berdoa agar semua saudara semakin diberkati. Amin. Dan tidak usah khawatir, di tengah-tengah krisis akan ada yang namanya pemeliharaan dan penyediaan Tuhan yang ajaib dan sempurna. Tapi yang Tuhan mau kita belajar sama-sama gini. Uang itu bisa jadi budak yang terbaik. Budak yang setia dalam hidup kita. Tapi hati-hati, uang yang sama bisa jadi bos yang paling kejam, tuan yang paling jahat dalam hidup seseorang. Nah, saudara sekalian, kalau kita diberkati maupun kita belum diberkati, mari kita punya sebuah komitmen bahwa yang kita sembah itu bukan keberhasilan, bukan prestasi, bukan semua apapun yang kita capai dan yang kita bisa kumpulkan dan dapatkan. Tapi yang tetap harus kita sembah itu adalah Tuhan Sang Pemberinya. Nah, saudara-saudara, lihat di zaman seperti ini. Orang seringkali mengatakan, oh, lihat, aku kaya, aku terkenal, aku berhasil. Dan mereka merasa damai, merasa nyaman, merasa, wow, hidupku pokoknya I'm feel good. Tapi ternyata palsu. Dan Anda tahu, baru-baru ini, ya, coba lihat next. Ada seorang miliarder dari Portugal yang bernama Antonio Vieira Monteiro. Dia presiden Santander Bank Portugal yang meninggal karena COVID-19 sepulang dia dari Italia. Saudara-saudara, lihat, kekayaannya sebanyak itu tidak bisa mencegah dia ketika kematian datang. Tetapi yang menyedihkan dan tragis bukan hanya soal kematian Antonio ini, tapi salah seorang putrinya. Putri Antonio dalam sosial medianya dia menuliskan sebuah kalimat begini. Ketika ayahnya mati, dia berkata, kami sekeluarga kaya raya. Tetapi ayahku meninggal seorang diri. Nggak boleh ada yang mendampingi. Sulit bernafas, seperti tercekik karena mencari sesuatu yang gratis, yaitu udara. Cari yang gratis udara aja, sekaya begitu nggak bisa. Sedangkan semua harta kekayaan yang telah dikumpulkannya, ternyata tidak bisa membantunya, bahkan harus ditinggalkan begitu saja. Saudara sekalian, kalimat ini hendaknya menyadarkan kita. Jangan sampai kita menyembah kekayaan, prestasi, ketenaran, atau apapun juga. Tapi biar kita punya damai yang sejati saat kita terus menyembah Yesus, Sang Raja Damai. Bahkan Anda tahu, dunia mencatat, sejarah mencatat bahwa peristiwa wabah penyakit menular ini bukan cuma terjadi sekarang, tapi sudah beberapa kali dekade. Nah, ada sebuah true story yang terjadi di Jerman. Tepatnya pada tahun 1347. Next, bisa ditayangkan. Saudara tahu,
saat wabah hitam melanda Eropa waktu itu. Terutama wabah hitam ini adalah penyakit menular, sebelumnya serupa dengan flu. Tapi zaman itu sangat mematikan karena waktu itu belum ditemukan obatnya. Ketika wabah hitam melanda Eropa, ribuan orang meninggal di Eropa. Nah, hari itu, saudara, ketika di sebuah kota kecil bernama Lübeck, Jerman, semua warga kota ketakutan. Mereka orang-orang yang mulai sadar bahwa ternyata mereka nggak mau mati. Kekayaan yang mereka kumpulkan selama ini ternyata semuanya tidak ada artinya. Lalu apa yang terjadi? Hari itu, warga kota Lübeck, Jerman, mereka rame-rame buka kotak perhiasannya, ambil kotak uangnya, ambil emas-emasan yang mereka punya, lalu mereka berbondong-bondong pergi ke gereja. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Ketika orang banyak lagi berkerumun menuju ke gereja, maka para hamba Tuhan, para biarawan yang melihat itu, mereka juga kaget, ketakutan, karena wabah penyakit yang menular itu. Dan Anda tahu, para biarawan segera menutup pintu gereja cepat-cepat. Sementara orang warga itu mengerumuni gereja, karena pintu gereja ditutup, maka mereka melempar itu emas-emasan mereka melempar perhiasan mereka, uang mereka yang banyak ke dalam di balik tembok gereja. Jadi itu orang satu kota melempar begitu, dan mereka berkata, Tuhan, kami persembahkan uang kami nggak mau kalau kami mati kena penyakit. Sementara biarawan-biarawannya yang di dalam juga ketakutan. Jangan-jangan nih uang juga membawa penyakit. Jadi para biarawan di dalam lapangan gereja, mereka sibuk ngambil lagi uang dan perhiasan, dilempar lagi keluar ke rakyat. Sudah bisa bayangin, itu lempar-lemparan emas, perhiasan, uang, itu sampai terjadi berjam-jam lamanya. Jadi yang di luar melempar ke dalam gereja, yang dalam gereja melempar keluar lagi. Dan Anda tahu, sampai akhirnya, setelah sekian jam terjadi kayak begitu, maka para biarawannya give up. Dan mereka membiarkan saja, karena mereka udah kecapean. Dan tahukah Anda, itu emas, permata, uang yang dilempar oleh warga Lübeck, Jerman ke dalam gereja, itu sampai setinggi 3-4 kaki. Sudah kayak gunung. Dan Anda tahu akhirnya, itu kekayaan sebanyak itu, tidak ada yang berani menyentuh sampai sekian tahun berlalu. Nah, apa yang kita bisa ambil hikmahnya? Saat itu orang sadar, nggak ada lagi gunanya. Saat itu orang sadar, kekayaan yang aku kumpulkan selama ini nggak bisa menolong aku. Dan mereka baru sadar, mereka baru mau beri kepada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini, ayo andalkan hanya Yesus satu-satunya. Katakan amin. Jangan merasa damai palsu karena uang atau kesuksesan atau apapun yang kita punya. Yang ketiga, yang terakhir, kapan seseorang hidup dalam damai yang palsu? Amsal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Raja Salomo berkata, "Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu?" Orang bisa tidur itu merasa feel good, damai, tenang. Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring. Lihat, orang yang bisa tidur, dia merasa feel good, dia merasa damai, aman. Ayat 11, apa yang dikatakan? Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Ternyata si pemalas ini adalah orang yang bisa tidur dengan damai, padahal kemiskinan dan kekurangan sedang datang menyerang hidupnya tanpa ia berkuasa menghindari. Nah, tadi yang pertama, damai saat orang hidup dalam pemberontakan. Kalau kita
masih dalam pemberontakan, segera kembali ke Niniwe kita. Kembali pada panggilan Tuhan. Kembali taat pada Tuhan. Yang kedua, saat seseorang yaitu mengandalkan kekayaan dan keberhasilan. Hari ini, andalkan hanya Yesus saja. Uang, kekayaan, nggak bisa tolong kita. Hanya Yesus yang bisa tolong. Katakan amin. Tapi yang ketiga, damai yang palsu adalah damai saat hidup dalam kemalasan. Peace when living in laziness. Damai saat hidup dalam kemalasan. Nyantai, well, ya. Nah, hati-hati. Memang kita lagi stay home, lagi lockdown. Tapi kita nggak boleh jadi pemalas. Ya, memang ada dampak positif ya daripada stay home ini. Memotong mata rantai penyebaran. Bahkan juga akhirnya membuat semua kondisi alam jauh lebih sehat, lebih bersih, ya. Bahkan udara lebih cerah dan sebagainya. Bahkan kabar baiknya ada sisi positifnya stay home ini, ya. Ternyata di Indonesia disurvei, khususnya di daerah Tasikmalaya, tingkat kehamilan menanjak 105%, saudara ya. Nah, siapa tahu di antara jemaat New York ya, habis lockdown ini akan ada penambahan jiwa-jiwa, saudara ya. Dan sampai mereka berkata ini akan ada ledakan baby boomer ya, akibat stay home ya. Dan Anda tahu baby boomer ini katanya nggak apa-apa menggantikan mereka yang berpulang akibat COVID-19, saudara ya. Nah, tapi saudara, walaupun kita sedang stay home, jangan kita jadi pemalas. Apa sih tanda kemalasan? Tanda kemalasan suka menunda-nunda. Entar, ya. Orang yang hidup dalam kemalasan itu damai, rasanya tenang, gitu. Bertobat, entar. Sungguh-sungguh berdoa, baca firman, entar. Suka menunda. Lalu suka meremehkan tugas dan kesempatan. Apa yang Tuhan perintahkan, kita remehkan, bahkan hidup tidak produktif. Hari ini, saudara, jangan jadi pemalas, supaya kita tidak hidup dalam damai yang palsu. Justru di masa begini, belajar kreatif, belajar inovatif, dan Anda bisa lakukan banyak hal, ya, termasuk pelayanan secara virtual, termasuk Anda bisa tetap mendapatkan income dari berbagai hal, walaupun harus stay home. Nah, Anda tahu bahwa disinilah Tuhan mau agar kita tidak jadi pemalas. Nah, berikutnya yang paling penting, kapan seseorang hidup dalam damai sejati? Saat seseorang hidup dalam Kristus. Ayo ucapkan bersama saya mau hidup dalam Kristus. 2, 3. Saya mau hidup dalam Kristus. Apa arti hidup dalam Kristus? Hidup mempercayai Yesus. Apa arti hidup dalam Kristus? Hidup dalam ketaatan, dalam pertobatan. Tinggalkan Tarsis, saudara, balik menuju Niniwe. Ya, apa arti hidup dalam Kristus? Hidup tidak lagi mengandalkan kekayaan dan keberhasilan, tapi hanya andalkan Tuhan saja. Kapan kita hidup dalam Kristus? Saat kita rajin menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan beri. Dan hari ini masih ada kesempatan yang Tuhan beri, jangan sia-siakan. Kesimpulannya, jangan hidup dalam damai yang palsu, tetapi hiduplah dalam damai sejahtera yang sejati. Supaya tidak tiba-tiba kebinasaan datang, tapi supaya benar-benar saat Yesus datang kembali, kita menikmati damai yang kekal dan sejati. Damai yang palsu itu adalah apa? Yang pertama, damai saat hidup dalam pemberontakan. Hari ini, jangan lagi hidup dalam pemberontakan. Kalau ada saudara yang tahu ada hidup Anda yang sedang menuju ke Tarsis, balik kembali. Minta ampun sama Tuhan, kembali datang mengikuti apa yang Tuhan suka. Yang kedua, damai saat mengandalkan kekayaan. Itu damai yang palsu. Andalkan hanya Yesus. Yang ketiga, damai saat hidup dalam kemalasan. Hari ini, jangan terus hidup dalam kemalasan, lakukan banyak hal, walaupun di rumah, tapi sesuatu yang akan jadi berkat dan Tuhan suka. Tuhan memberkati.